Pada babak tiebreak USCHESS Cup 2025, Javokir Sindarov dan Nodirbek Abdusattorov bisa saja bermain mata supaya Abdusattorov menang dan berhadapan dengan Praggnanandhaa. Namun, keduanya bermain sangat profesional. Javokir Sindarov mengalahkan Abdusattorov sehingga Prag secara otomatis keluar sebagai juara. Pada game ini, permainan pada awalnya dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6. Permainan sepertinya akan menuju pembukaan Italia atau pembukaan Ruy Lopez. Namun di posisi ini, Abdusattorov memilih untuk mendorong G3, mempersiapkan gajah fianchetto. Ini adalah pembukaan King's Knight varian Konstantinopolski. Di posisi ini, Sindarov mengeluarkan gajah C5, lalu gajah fianchetto, setelah D6, D3, lalu A5. Kemudian kuda C3, kuda G ke petak E7, kedua pemain rokade mengamankan raja. Selanjutnya, gajah diadu. Sindarov merespon dengan gajah pining kuda, lalu Abdusattorov menyerang gajah. Gajah makan kuda, mentri makan gajah. Selanjutnya, Sindarov mengancam mentri. Di posisi ini, Abdusattorov menarik mundur mentri untuk menjaga pion. Kemudian, Sindarov mendorong C6, lalu Raja H2, setelah A4, A3. Kedua pemain sama-sama memainkan langkah tunggu, menunggu lawan membuat kesalahan. Sindarov lalu memainkan Raja ke petak H8, setelah itu kuda diadu. Sindarov merespon dengan mentri B6 menyerang pion, dan pertukaran kuda terjadi. Gajah makan kuda, gajah makan gajah, mentri makan gajah. Simplifikasi pun terjadi. Di posisi ini, Abdusattorov menyerang pion. Pion kembali ke B6 dan mengancam pion B, maka mentri D2 memberikan penjagaan. Di posisi ini, Javokir Sindarov membuat kesalahan. Dia mendorong D5. Setelah pion makan pion, kuda makan pion. Sekarang pion E bisa diancam. Abdusattorov mengaktifkan benteng A ke petak E1. Lalu, Sindarov kembali memainkan pilihan langkah yang tidak tepat. Dia mendorong F6. Langkah ini dianggap sebagai sebuah kesalahan menurut engine. Selanjutnya, Abdusattorov mengaktifkan benteng ke petak E4. Lalu, benteng FD8. Setelah itu, Abdusattorov membuat kesalahan pertama. Dia memilih untuk menekan pada lajur H dengan benteng. Selanjutnya, Javokir Sindarov menarik mundur kudanya ke petak E7 dan benteng ke petak E1 dimainkan oleh Abdusattorov. Setelah itu, Sindarov mendorong C5. Di posisi ini, langkah benteng ke petak E4 adalah langkah terbaik. Namun demikian, Abdusattorov terlalu bersemangat. Dia memilih gajah ke petak E4 menyerang pion. Tentu saja, dengan mudah gajah diancam. Gajah kemudian mundur. Sindarov memiliki pion yang sedang terancam. Oleh karena itu, mentri menjaga pion. Dengan langkah ini, Sindarov membiarkan Abdusattorov untuk makan pion B. Apabila hal itu terjadi, maka benteng A ke petak B8. Setelah gajah kembali pada posisi fianchetto, ada balasan E4. Hitam mengambil inisiatif. Oleh karena itu, Abdusattorov tidak tergesa-gesa makan pion. Di posisi ini, dia memilih mentri C2 mengancam pion. Hitam memiliki cukup banyak pion-pion lemah. Di posisi ini, langkah terbaik menurut engine adalah menempatkan mentri di petak A6, memberikan penjagaan pada pion. Namun itu akan membuat benteng makan pion E. Sepertinya Sindarov tidak menyukai hal itu. Oleh karena itu Sindarov memainkan H6. Dengan langkah ini,
Sindarov membiarkan Abdusattorov makan pion. Sebenarnya pada posisi ini, putih masih bisa mempertahankan keunggulannya. Langkah terbaik menurut Engin adalah benteng C4 menyerang pion. Setelah menteri D6 misalnya, maka gajah makan pion mengancam benteng. Namun demikian, Abdusattorov memainkan langkah yang tidak tepat. Langkah itu adalah benteng makan pion. Setelah itu, benteng makan benteng, menteri makan benteng. Kemudian Sindarov mengambil pion D. Dengan langkah ini, Sindarov bersiap menempatkan bentengnya pada baris kedua. Abdusattorov tidak tergoda untuk makan pion. Terlebih dahulu benteng E2 mencegah benteng menempati petak D2. Lalu Sindarov mendorong B6. Sampai pada posisi ini, analisa Engin menunjukkan bahwa kedua pemain kembali seimbang. Abdusattorov yang tertekan waktu melancarkan skak. Setelah raja ke petak H7, dia mendorong A4. Lalu Sindarov menjawab dengan E4. Sindarov memiliki dua pion yang berikatan, dua pion yang akan sangat kuat dan menentukan game ini. Di posisi ini, Abdusattorov menarik menterinya ke petak B5, lalu kuda manuver G6. Setelah itu, Abdusattorov mendorong A5. Dengan langkah ini, Abdusattorov ingin merusak struktur pion hitam. Setelah pion makan pion, menteri makan pion, dan Abdusattorov sepertinya mempersiapkan dua pion sayap menteri untuk promosi. Di posisi ini, Javokir Sindarov mendorong H5. Kemudian, Abdusattorov membuat kesalahan. Dia memilih H4. Selanjutnya, Sindarov memainkan kuda E5. Dengan langkah ini, Javokir Sindarov mengincar petak F3. Abdusattorov tidak peduli. Di posisi ini, dia memainkan gajah H3, membiarkan kuda masuk. Langkah ini adalah pilihan yang tidak tepat karena membuat hitam semakin unggul. Di posisi ini, Sindarov memainkan benteng D1, memainkan langkah yang mengandung jebakan. Apabila menteri makan pion, maka posisi ini adalah skakmat dalam dua langkah, dimulai dengan kuda F3. Setelah raja G2, benteng G1, skakmat. Oleh karena itu, di posisi ini, menteri tidak boleh makan pion, putih tidak boleh gegabah. Abdusattorov di posisi ini memainkan raja ke petak G2 dan mengundang kuda untuk masuk. Apabila hal itu terjadi, maka hitam akan kalah. Karena selanjutnya putih punya balasan gajah makan pion, skak. Apabila pion G6 dimainkan, maka menteri skak. Setelah raja H6, menteri E3, raja G7, lalu menteri makan pion. Kalaupun menteri makan gajah, menteri makan menteri. Setelah pion makan menteri, raja makan kuda. Putih unggul dua pion. Kalaupun di posisi ini raja sembunyi ke petak H6, maka benteng makan pion. Rencana skakmat hitam tidak akan berhasil. Oleh karena itu, di posisi ini, Javokir Sindarov terlebih dahulu mendorong G6 memperkuat pion. Dan Abdusattorov menyerang raja. Setelah raja ke petak H6, benteng E3, dan kemudian kuda masuk mengancam skakmat. Abdusattorov kembali menyerang raja, skak. Setelah raja G7, benteng makan kuda, pion makan benteng, menteri makan pion, ancaman pada benteng. Oleh karena itu, menteri D6 menjaga benteng. Abdusattorov kemudian kembali menyerang raja, namun setelah menteri D7, Abdusattorov kehabisan waktu. Apabila permainan dilanjutkan misalnya dengan menteri B6, maka menteri D5, skak. Setelah pion tutup skak, benteng D2, raja G1, menteri makan pion.